Dian Seluma, kini kita ketemu di sesi kedua. Sesi pertama tadi kita live di YouTube-nya Dian Seluma, sudah pada nonton kan pastinya. Kini kita masuki yang sesi kedua, kita kepoin. Ya, judulnya kita kepoin sang penulis Nanda Ima. Oke, kita langsung saja bersama dengan Bung Iqbal atau Bang Iqbal atau seperti apa kita panggil? Bang Kibo ya. Ih, centil banget ya, centil banget itu bahasanya, jadi para sahabat Dian Seluma centil banget ini, Bang Kibo. Oke. Jadi memang unik ya. Kita sekali lagi kita ulas bahwa Iqbal Agustami, panggil Muhammad Iqbal Agustami, ada kata-kata Iqbalnya. Kalau di Sarawak itu biasanya ada kata-kata Iqbal biasanya dipanggil dengan Kibo. Nah, itu. Ini dia. Seorang maestro pada saat ini populer, sangat populer sekali di Kabupaten Seluma, khususnya di wilayah Tais, Kecamatan Seluma. Namun tidak menutup kemungkinan akan sepopuler nanti penulis-penulis yang terhebat di Indonesia. Dengan karyanya yaitu sebuah buku Nanda Ima, ya, cerita lama suku Serawai. Oke, kita mulai saja untuk melakukan kepoin kepada sang maestro ini. Bang Kibo, buku Nanda Ima, kenapa harus Nanda Ima kayak gitu kan? Ada kata-kata Nandai dan emaknya kayak gitu. Kenapa harus seperti itu? Yang pertama karena Nanda emang umumnya emang disampaikan orang ibu sama dan juga yang sering di rumah yang Nanda itu emak, sebenarnya bapak juga. Oh gitu. Jadi sini di bukunya dibuat sumbernya dua, bapak sama emak. Oh gitu. Jadi Nanda Ima berarti ada dulu tuh, apa sering dipraktekin kepada Bang Kibo sendiri atau memang dari cerita-cerita orang gitu yang seorang emak ini bernandai ya bahasanya bernandai kepada Kibo atau cerita-cerita orang? Iya, langsung. Biasanya kalau sebelum tidur atau lagi pijitin. Enggak, ini sebelum tidur nih, saya jujur sedikit agak kepo juga nih. Kalau sebelum tidur nih ceritanya emak bernandai gitu kan, emak bernandai. Pasti ada nih ceritanya, Alkisah kayak gitu kan, Alkisah. Anaknya tidur, emaknya bernandai terus kayak gitu, terus ngoceh dan emaknya ternyata anaknya sudah tidur. Itu istimewanya Nanda. Oh gitu. Karena Nanda isinya keren. Jadi walaupun itu pengantar tidur tapi nggak bikin tidur, nggak bikin ngantuk. Oh gitu. Jadi dengerin sampai selesai. Bisa juga satu kali Nanda itu 2 judul. Oh gitu. Dari satu kali Nanda itu bisa jadi 2 judul. Iya. Kalau boleh dong, kira-kira diceritain Nanda yang paling ibaratnya paling terngiang di otaknya Bang Kibo sekarang yang sudah diceritain oleh emaknya, Nanda apa? Sebenarnya hampir semuanya ingat, tapi yang paling suka itu. Paling suka ya. Dan favorit ada 2. Yang pertama yang News Tundun. Di News Tundun. Ini ada News Tundun. Ya. Teman-teman bisa baca sendiri nanti. Terus sama The Genam 6. The Genam 6 ya, dengan News Tundun. Judulnya memang kayak gitu, Bang. Oke. Jadi News Tundun dan The Genam 6. Jadi para sahabat Dian Seluma, kalau seandainya memang kita penasaran dengan bagaimana ceritanya tentang Nandai News Tundun dan The Genam 6, itu silakan dibeli aja bukunya, nanti kalau sudah diterbitkan nanti ada di dalam buku ini. Oke. Buku ini launchingnya kapan sih, Bang Kibo? Kalau launching resminya gitu ya? Iya, launching resminya. Iya. Secepatnya ya. Secepatnya dalam waktu dekat artinya ya. Oke. Kira-kira kalau mau launching di provinsi Bengkulu atau di kota Bengkulu atau di Semarang atau di Seluma saja? Pasnya di Seluma. Kenapa kok milih Seluma? Iya, karena ini punya Seluma. Oh gitu, karena dia, gitu, Nanda Ima ini punya Seluma kayak gitu kan? Punya Seluma, tapi maksudnya ya asalnya dari Seluma, tapi untuk para semua orang Indonesia gitu. Oh gitu, jadi launchingnya milih di Kabupaten Seluma aja. Oke. Banyak tantangan loh kalau launchingnya di Kabupaten Seluma. Kira-kira untuk mengatasi tantangan itu ada nggak kira-kira? Iya, kenalin dulu. Oh, kita kenalin dulu kepada. Oke. Mungkin nggak sih, ini ada pertanyaan juga nih, mungkin nggak sih dalam waktu dekat Iqbal atau Bang Kibo mengadakan seminar? Karena biasanya habis launching itu mengadakan seminar gitu, presentasi tentang bukunya. Ada nggak? Pastinya mau banget sih, Bang. Kalau rencananya emang kayak gitu sih. Ada seminar dari launching dulu, terus ada seminar. Kalau pokoknya dalam waktu dekat sih. Oke, dalam waktu dekat untuk setelah launching langsung melaksanakan seminar gitu.
Oke, dalam pelaksanaan launching buku Nandai Mak nantinya, pengennya Iqbal mau menggandeng siapa? Apakah YouTubers kayak saya gitu kan? Terus apakah penulis-penulis lain atau seniman pelukis atau dari yang lain-lain? Iqbal terbuka banget sih bang, berharap kalau mau request semuanya nih, semua elemen terlibat. Oh gitu. Ya, soalnya Iqbal kayak diundang di Alondil di channelnya, senang banget. Dan apalagi pas launching sama seminar nanti teman-teman dari mungkin dari YouTuber lain mau dan berkenan. Artinya membuka semua peluang media ataupun yang lain-lain untuk berkontribusi dalam prosesi launching itu nanti ya. Oke, Bang Ibu ini punya akun Instagram nggak sih? Punya. Oke, punya ya? Punya. Boleh disebutkan akun Instagramnya apa namanya? iqbalagustam.uh. iqbalagustam.uh. Ya. Oh ya. Jadi bagi sahabat dia serumah yang kepo juga nih sama kesehariannya si Bang Kibo ini, silakan di follow Instagramnya di iqbal.agustami iqbalagustam.uh. Ya. Nah, jadi seperti itu. Cari aja. Sejauh ini ada nggak promosi buku ini? Mempromosikannya lewat mana aja gitu ya? Secara akun Instagram ada? Promosinya masih baru-baru sih, baru kemarin di sosial media kayak Instagram sama Facebook, dan juga masih tahu teman-teman aja sih via chatting dan gitu. Tapi yang jelas ini sudah dipromokan semua oleh teman-teman. Ada banyak juga teman-teman yang tahu kayak gitu. Maksudnya ada media sosial, ada teman-teman yang sudah tahu dengan produk ini. Pernah nggak sih dalam proses pembuatan buku? Iqbal tergabung dalam komunitas yang berbasis penulis atau kepenulisan. Ada nggak kira-kira komunitas yang tergabung? Kalau komunitas belum sekarang. Tapi kalau emang hobinya emang dari SMP sih, hobinya di sastra. Suka baca puisi juga walaupun nggak juara gitu. Di SMA sering lomba buat cerpen kayak gitu dan sebagainya. Tapi kalau komunitas, kalau sekarang belum ada sih. Belum ada komunitas untuk ini. Ya buat dong di Kabupaten Seluma ini kan belum ada nih komunitas penulis. Mungkin masih ada banyak sih di luar yang belum tereksplor kayak gitu kan, ada penulis-penulis. Mungkin bisa diinisiasi oleh Bang Ibu. Ada sih kemarin pernah meet sama komunitas literasi Seluma Literasi. Oh, Seluma Literasi ya benar. Karena masih baru juga, masih kenalan sih sama teman-teman di literasi. Mungkin bisa ajak mereka untuk bisa membuat sebuah komunitas kayak gitu kan. Nih, pertanyaan selanjutnya nih. Dalam sebuah karya tulis, pernah nggak bekerja sama dengan siapa kayak gitu kan, bekerja sama dengan pemerintah atau seperti apa mungkin? Kalau sekarang belum ada sih bang. Dari pertama pembuatan sampai dengan sekarang belum ada sih dari pemerintah. Belum ada. Tapi pemerintah udah tahu belum ini bahwa Kibo ini sekarang membuat Nandai Mak ini? Udah tahu belum pemerintah? Kibo sendiri pribadi belum sounding ke pemerintah ya, belum sounding ke pemerintah. Ya mungkin ada baiknya juga, mungkin sounding juga ke pemerintah. Mungkin mereka belum tahu kayak gitu kan, khususnya di dinas pendidikan, bidang kebudayaan, mungkin ada juga di dinas-dinas yang lain mungkin yang berhubungan dengan berkenaan dengan kebudayaan kayak gitu kan. Terus kalau seandainya mengusulkan buku ini, kita punya produk kayak gitu ke pemerintah, perusahaan atau yang lain-lain, pernah nggak? Maksudnya promosi yang mengusulkan bahwa saya punya usul nih, saya punya buku kayak gitu kan, saya mengusulkan mungkin ada dari segi pendanaan, dari penerbitan. Ya sama sih bang, kalau sekarang belum ada ke mereka, tapi rencananya mau sih dan berharap banget ada respon. Dari pemerintah. Iya. Memang sejauh ini belum ada ya respon pemerintah. Belum ada. Kalau dari segi promosi kita meminta bantuan ke pemerintah secara pribadi gitu sebagai seorang penulis, itu pernah nggak Iqbal datang ke pemerintah gitu? Belum pernah ya, karena masih baru juga ini. Iya. Rencananya ke depan seperti apa? Iya, untuk buku nih. Ya rencananya mau banget diperbanyak. Diperbanyak. Itu yang paling penting sih, mau perbanyak, mau khalayak ramai, mau khalayak. Pokoknya khususnya orang Seluma nih punya buku Nandai Mak gitu. Oh gitu.
Kalau seandainya punya ide untuk datang ke pemerintah, Iqbal secara pribadi datang ke pemerintah bahwa ini kayak gitu kan, kasih tahu sama pemerintah bahwa kita punya buku ini seperti apa tanggapannya, mungkin ada nggak niat untuk funding ke situ? Kalau niat pasti ada. Kira-kira kapan? Mungkin pemerintahnya mungkin masih menunggu juga sih, menunggu pemerintah nggak tahu gitu. Ya karena Iqbal juga nggak tahu gimana bisa sananya gitu. Gitu. Ya. Aksesnya belum ini ya. Iya, mungkin ada mungkin guru atau apa, nanti mungkin konsultasi sama ya, mungkin kemana gitu arahnya. Oke. Dalam penulisan buku, dalam karya buku itu biasa kan di plagiatisme ya. Jadi bahasanya kan plagiatisme atau di copy orang banyak kayak gitu kan. Ada nggak sih pesan-pesan lah bagi halayak ramai agar ya jangan di copy kayak gitu kan dan sebagainya? Ada pesan nggak untuk para? Ya miris banget sih dengan kasus yang kayak gitu kan. Teman-teman maksudnya ayolah hargai gitu yang punya buku. Maksudnya kalau kita belum bisa atau belum mau nulis, setidaknya kita hargainya orang yang udah nyoba nulis dengan cara beli bukunya, support dan enggak lagi ya gitu. Kasihan penulisnya juga sih. Iya benar, banyak sekali tuh kasus-kasus di luar sana itu yang memang kasus-kasus seperti itu sehingga bermasalah ke depannya kayak gitu kan. Nah, lebih baik membeli bukunya kayak gitu, membaca daripada memang harus meniru sebuah karya orang lain. Bagian harganya juga nggak dipatok terlalu tinggi daripada. Oke. Buku ini kan sudah ada nih. Sudah ada nih. Siapa sih yang menerbitkan ini? Coba ceritain dong, siapa kira-kira yang buat buku ini, siapa, yang nulis siapa aja, terus yang cetak siapa? Kalau yang nulis, ya Iqbal sendiri sebagai penulis ya. Ada terus selain Iqbal juga ada partner tadi yang bantu nerjemahin. Sama kita kan jauh ya. Sebut namanya apa? Anissa itu seorang penerjemah. Iya, bantu penerjemah juga. Biasanya kita sampai begadang diskusin untuk covernya aja, kita diskusi. Warnanya mau ini, terus gitu. Ada karakter emaknya gimana, emaknya pakai apa, terus ada lampunya gitu. Sampai biasanya setiap malam sih sesuai kebutuhan diskusinya ya. Sama dia, terus ada juga emak sama bapak ya, yang pastinya. Penerbitnya dari mana sih? Dari kita Bengkulu atau dari luar Bengkulu? Penerbitnya kemarin sebenarnya Iqbal mau dari Bengkulu, tapi karena belum tahu, mungkin ada tapi Iqbal belum tahu, jadi dari teman, dari Anissa juga punya kenalan, punya link dari penerbit di Jawa, jadi Iqbal terbit di sana. Oh berarti di daerah Jawa sana ya penerbitnya. Oke, jika teman-teman ingin mengikuti jejak Kibo untuk menerbitkan buku, itu bagaimana? Iya, kalau nerbitin mudah banget ya. Kibo, pokoknya yang pertama itu teman-teman mulai deh. Nggak usah mikir, aduh siapa yang baca ya nanti bukunya. Nanti kalau orang nggak ada yang baca gimana? Nggak usah mikir kayak gitu. Yang penting kerjain aja dulu. Kalau jadinya nanti urusan Tuhan juga. Kibo juga kemarin mikir, nulis nggak ya? Kalau nulis ada yang baca nggak ya? Ada yang beli nggak ya? Jadi pikiran kayak gitu yang buat kita berhenti. Berhentinya bukan nyusun rencana, malah udah deh nggak usah, terbalik aja gitu. Kalau inspirasinya, kalau kayak Kibo ini kan nandai nih, inspirasinya itu kan banyak jenis nandai gitu kan. Ini inspirasinya dari emak dan bapak ya. Kalau seandainya ke depannya nih mau ada inspirasi dari wilayah lain kayak gitu, itu ada nggak kira-kira? Ya kalau rencana sih Bang, maunya apa ya, tradisi budaya yang lain juga Iqbal tulis, Kibo juga tulis. Kalau teman-teman belum ada yang tulis, tapi untuk sekarang Iqbal pokoknya di nandai dulu. Sebenarnya kalau nandai emak ini ada berapa sih? Kalau yang di buku ini saya baca ini ada 10 nandai. Sebenarnya Kibo punya stok berapa sih? Lumayan banyak sih Bang. Kalau stok yang udah Iqbal dengar, istilahnya udah Iqbal catat dari emak sendiri, itu ada kurang lebih 40 nandai. Oh, 40 nandai, banyak juga ya? Lumayan banyak sih. Dan ya nanti insya Allah kalau punya kesempatan Iqbal mau bukuin semuanya gitu. Oh di 40 itu? Ya mau banget semua. Ya artinya
ini kan cuma 10 begitu kan, artinya kalau satu buku 10 nandai artinya masih ada 3 edisi berikutnya. Gitu. 3 edisi berikutnya. Oke, kita lanjut nih. Oh, ini pertanyaannya bagus sekali nih. Jadi kalau seandainya ada seseorang yang ingin memvisualisasikan buku ini, baik itu dalam bentuk gambar ataupun dalam video, gimana tanggapan? Iya, senang banget sih. Kalau misal ada, ya senang banget intinya gitu. Artinya kalau baca teks kan ada orang yang susah untuk membaca teks, gitu. Tapi kalau membaca gambar ada orang yang senang kayak gitu kan. Artinya memang boleh ya, tapi tetap nanti disupport oleh keyboard. Yang menginspirasi ini selain emak, bapak, dan Alisa yang disebutkan tadi, ada nggak? Maksudnya dari penulis gitu ya? Ya, maksudnya ada nggak orang yang menginspirasi selain emak, bak, dan Alisa tadi? Kalau yang inspirasi, kalau penulis sih Iqbal juga nggak ada sih. Tapi Iqbal sukanya jurnalistiknya kayak Najwa Shihab. Oh gitu, suka. Iya. Dan pernah mikirnya, mungkin jalan satunya bisa ketemu beliau. Oh gitu. Mungkin dari penulis juga. Iya. Sama Mbak Najwa Shihab. Oke. Dukungan spesial ada nggak dari siapa kayak gitu? Iya, kalau dukungan tentunya banyak banget dari guru-guru Ibu. Itu ada Ibu Indah dulu SMA sama Ibu Bima. Itu yang sering gimana bukunya itu yang buat Ibu. Aduh, kalau nggak selesai malu nih. Gitu. Iya. Jadi mereka tuh sebagai support. Jadi mereka nanyain terus tuh jadi membangkitkan gairah kita untuk selalu pengen cepat selesai. Iya, gitu. Kalau orang spesial ada nggak? Kira-kira yang memberikan support kayak gitu kan, orang spesial gitu. Pacar. Kita langsung aja ke konteksnya. Ada pacar nggak kira-kira yang mensupport ini? Ada seseorang someone spesial? Nggak ada ya? Berarti masih jomblo nih? Iya. Serius masih jomblo? Yes. Oke. Para sahabat YouTube channel YouTube Girls Rumah, Bang Kibo ini ternyata masih jomblo. Jadi bagi yang pengen kepo-kepoin Bang Kibo, silakan follow Instagramnya tadi di iqbalagustam.uh seperti itu. Nanti ada di tayangan di bawah ya, kita lihat di bawah itu. Oke, terus tadi ada orang-orang yang menginspirasi, yang sudah mensupport gitu. Ada nggak ucapan terima kasih yang kira-kira bisa disampaikan dalam kesempatan ini pada orang-orang yang sudah mensupport? Terima kasih ya khususnya sama teman-teman yang soalnya kalau mau disebut satu banyak banget. Boleh nggak apa-apa? Iya, terima kasih yang tadi Ibu sebutin udah minjemin laptop kayak Ariska, terus ada kemarin juga. Bentar, satu dulu. Iya. Kenapa pinjam laptop? Sama Ariska ini. Kok pinjam laptop itu? Emang nggak punya laptop? Belum punya. Oh gitu. Jadi ini seorang penulis yang belum buat. Jadi nulisnya awalnya seperti apa? Nulis pakai tangan atau? Pakai HP. Pakai HP. Oh ngerti gitu. Terus disalin ke laptop. Laptopnya minjam. Berapa lama? Kalau sama Rizka lumayan lama sih, 1 bulanan kemarin. Enggak komplit Rizkanya? Enggak, kebetulan baik. Kebetulan baik itu banget. Itu Rizka luar biasa itu. Kalau minjam sama saya pasti saya komplit. Karena ya itu tadi 1 bulan lumayan, kayak gitu kan. Yang lain kira-kira? Sama banyak sih, sama kayak Abiu, terus ada Adinda yang terus teman, terus banyak sih. Kayak guru-guru sih Bang. Ibu juga kemarin kan ada guru SMA juga nih, namanya Pak Arlan. Nah, beliau itu udah nentuin buku. Guru yang udah nentuin buku di SMA kemarin. Ibu sebenarnya juga keren banget sih Bapak punya buku. Jadi udah jadi salah satu alasan kenapa mau nulis juga. Oh, jadi terinspirasi juga dari Pak Arlan. Iya. Karena beliau sudah menuliskan buku kayak gitu. Ternyata bisa ya. Orang biasa kayak kita ini menuliskan sebuah buku, ternyata bisa. Oke, cukup itu aja yang ucapan terima kasih kepada orang-orang ini, teman-teman. Pokoknya semua teman-teman, baik yang di kampus, yang SMA kemarin, yang SD bahkan sama SMP, terima kasih banyak banget Bu. Terima kasih banyak buat dukungannya teman-teman. Mungkin nggak bisa balas ya.
dukungan mereka, cuma ucapkan terima kasih aja buat teman-teman. Oke, kalau Abang Kibo sendiri ada punya fanspage nggak? Siapa tahu netizen itu kan mau pengen lihat kesehariannya. Selain Instagram, ada punya fanspage nggak dari media sosial? Atau YouTube mungkin ada nggak? Kalau YouTube nggak ada sih, cuma Ya. keperluan tugas doang. Oh, jadi YouTube perlu tugas Iya. doang. Nah, terus kalau fanspage kayak Facebook? Iya Facebook, Hmm. paling Facebook sih Bang. Oh, iya, Facebook. Facebooknya apa namanya? Muhammad Iqbal Agustami Kibo. Oh, ada keyboardnya. Iya. Jadi bangga ya mau memakai predikat keyboard aja. Bang soalnya dari kecil. Oh, dari kecil. Awalnya malu sih Bang sebenarnya. Ah, keyboard ya, keyboard. Dari Apa komunikasi sih? lucu sekali itu, lucu sekali. Jadi keyboard kayak gitu kan. Tapi bangga ya, tetap bangga. Iya bangga banget makin kesini. Ya udah deh. Kibo aja. Orang kenalnya Kibo ya sampai di kampus pakai Kibo. Padahal Oh, di Jawa situ keyboard ya? Kibo ya benar. Wow, keren itu. Jadi di Jawa sana sebenarnya Keyboard. ejaannya. Kibo. Oh, itu gimana? Kibo. Oh, keyboard ya? Iya. Jadi kalau orang Jawa sana manggilnya keyboard. Gitu, lucu juga sih. Oke. Kira-kira tadi jomblo kan? Iya. Kalau seandainya nih ada seseorang yang datang kayak gitu kan sama Kibo, Iya. dia sangat ngefans sekali nih sama Amin amin. ngefans sekali sama Bang Kibo. Cara Kibo menanggapinya gimana sih? Iya direspon. Jadi respon seperti apa? Iya di gimana dia cara dia ke Kibo sih misalnya apa ya dibalas apa. Oh, gitu. Kalau di settingan ya dibalas gitu. Oh, gitu. Nggak ada yang lain-lain kira-kira yang berhubungan dengan kalau seandainya nih dia datang Kibo membawa rasa membawa rasa yang ingin apa kayak gitu kan ya tanggapan Kibo seperti apa? Kalau masalah itu sih sekarang nggak mau mikir. Oh, belum mau mikir. Ya yang penting sekolah dulu sih. Oh, jadi fokusnya fokus sekolah Sekolah dulu. dulu dan semoga aja banyak teman-teman perempuan yang satu pemikiran gitu. Oh iya. Ada, semoga ada. Oke, Bang Kibo ini kan kuliahnya di Di Semarang. Semarang, Universitas apa? Uin Walisomo. UIN Malisomo. Oh gitu ya. Respon teman-teman itu dengan Kibo menulis buku ini seperti apa sih? Baik banget sih responnya Bang. Padahal pertamanya mikir, nggak mungkin teman-teman di Jawa respon ini lah. Karena biasa mungkin orang Jawa mungkin orang biasa. Dan juga ini bukunya budaya, emang mereka mau gitu. Hmm. Dan ternyata banyak banget yang respon. Iya iya, memang terkadang kita berpikir untuk menjadi seorang penulis itu berpikirnya memang awalnya pasti jelek kayak gitu kan, mau dibaca orang nggak sih, susunan kata-kata atas saya ini bagus nggak sih kayak gitu kan, Ya. dan ternyata responnya bagus ya. Alhamdulillah baik. Oke, kalau perbedaan Seluma dengan Semarang itu apa sih? Kira-kira Makanannya sih. makanannya murah atau gimana? Yang pertama lebih ekonomis. Oke. Kalau Terus? di Jawa menurut gue sih Bang, tergantung kita sih mau gimana. Kalau kita mau yang mahal ya ada, mau yang murah ada. Sama kayak di rumah sih. Cuman palingan makanannya sih. Ada sih yang pedas tapi masalah rasa lidah sih Bang. Oh. Kalau di semua biasanya Di Semarang ya, ada cucur nggak di sana? jujur Jenis cucur kayak gitu? jujur belum ketemu sih Bang. Belum kalau ketemu? di Semarang. Oke, boleh lah. Berarti Kibo boleh untuk memperkenalkan Ya. masakan Seluma kayak gitu kan di. Iya kemarin juga pernah sih. Cucur Kibo kan juga pernah buat produk jualan kuliner di rumah itu cucur Kibo. Cucur Kibo itu jadi cucur tapi dimix sama makanan modern kayak dikasih topping keju, cheese dan sebagainya. Itu di Semarang gimana responnya? Teman-teman minta sih kan Kibo di Instagram Kibo ada foto cucur itu. Buat dong, bikinin dong di Jawa tapi ya mikirnya kan buat cucur enggak gimana ya Bang? Gampang-gampang susah gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir nih, yang spesial banget dari teman-teman. Jika suatu saat nanti buku ini dibeli oleh orang banyak kayak gitu kan, terus ada pemerintah kayak gitu kan, pemerintah khususnya ingin menaruh buku ini di perpustakaan daerah, gitu kan, dia menawarkan, "Bo, ini Bo, uang 1 miliar," gitu kan. "Kami mau buku Kibo ditaruh di perpustakaan daerah sebanyak 100 eksemplar." Gimana? Seneng banget. Ya. Soalnya
jadi bangga sih kalau buku buatan Sherly bisa masuk di perpustakaan daerah dan dapat support kayak gitu dari pemerintah. Ya seneng banget. Artinya memang ada keinginan untuk naruh buku ini di perpustakaan daerah. Kira-kira bisa nanti untuk dibaca-baca oleh kaum lainnya. Oke. Ini kan salah satu budaya bukan sih? Budaya Kabupaten Seluma atau Serawai gitu kan, Nandai. Saat ini kan jarang nih. Jujur nggak ada ini orang-orang sekarang yang benandai ini nggak ada. Dari ini gimana sih harapannya ke depan ke Kibo secara milenial, bicara milenial kayak gitu, harapannya seperti apa? Ya harapannya dengan adanya buku ini ya Nandai yang sekarang bisa dikata belum mati sih bang, tapi terendam ya nggak ada yang ketumpuk sama budaya-budaya sekarang ya bang ya. Harapannya semoga dengan ada buku ini Nandai bisa bangkit lagi, setidaknya diketahui sama pemiliknya, orang-orang Seluma Bengkulu. Jadi orang-orang yang punya tahu kalau ada Nandai, itu harapannya sih. Terus harapannya bukan hanya Kibo yang usaha untuk melestariin budaya, buat ngenalin budaya, tapi teman-teman yang seumuran Kibo atau mungkin di bawah Kibo juga punya niatan kayak gitu untuk melestarikan budaya. Contohnya budaya tari dan sebagainya, mencak, itunya harusnya kalau kaula muda juga ikut dalam. Dan juga kan kita juga pemuda nggak mungkin fokusnya di satu, misal kita harus bisa silat semua gitu loh ya. Nggak mungkin, kita harus ngambil bagian masing-masing. Ya udah, teman kita jago nari, dia ngenalin tari, masa kita nggak bisa nari dia aja karena nggak bisa nari. Ya kita harus nyari budaya apa yang bisa kita tunjukin sama orang lain, ya salah satunya Nandai dengan cara nulis. Ini juga super, kan ada program pemerintah literasi. Kibo juga mikir kemarin kalau gimana kalau kan ibarat peribahasa ya bang ya, kita mandi kolam kopi, kita bisa mandi sambil minum kopi. Kenapa kita nggak nuangin susu ke dalam kolam kopi itu, supaya kita bisa merasakan kenikmatan kopi sekaligus manisnya susu. Ini di buku ini Kibo berpikirnya Kibo bisa ngenalin budaya Kibo, bisa mempertahankan setidaknya budaya Kibo, sekaligus bisa memperkenalkan bahasa Kibo dan mendukung program pemerintah literasi. Oh mantap, luar biasa. Oke, mungkin di sesi terakhir nih, bagi teman-teman yang kedepannya ingin beli buku ini, gimana caranya? Ya untuk sekarang Kibo udah alhamdulillah udah lumayan banyak yang chatting, yang DM sama Kibo. Kibo udah buat list nama-nama yang mau beli gitu. Aku satu dong sama guru-guru SD kemarin alhamdulillah. Gitu. Terus ada teman-teman yang dari Jawa juga yang kirimin dong satu ke Jawa gitu. Ibu udah buat list nama, dan teman-teman semisal ada yang mau pesan bisa langsung chatting ke Kibo. Tapi untuk masalah harga sekarang Kibo belum post ke publik, soalnya masih banyak pertimbangan lagi, dan doain aja bisa diperbanyak dan dapat respon baik dari pemerintah. Oke. Jadi untuk khususnya untuk penerbitan buku ini memang kendalanya di biaya ya, biaya. Artinya memang dibutuhkan di sini para donatur yang memang ingin membantu Kibo dalam penerbitan atau memperbanyak buku ini kayak gitu kan. Jadi saya mengajak sahabat Diel Seluma untuk bisa berkontribusi dalam kepada Kibo ini yang sudah melestarikan budaya Kabupaten Seluma, budaya Serawai, khususnya di kaum milenial. Jarang sekali kalau kaum milenial itu bisa benandai, terus melakukan hal yang berbau budaya untuk kelas pada saat ini, untuk era saat ini. Oke, mungkin itu saja yang kita bahas, perlu dibahas. Ini terakhir nih, saya pertanyaan terakhir sebagai pertanyaan penutup kayak gitu kan. Kibo, harapan Kibo dengan adanya penerbitan buku ini terhadap orang-orang yang sudah mendukung Kibo tadi, khususnya orang tua, teman-teman tadi, harapannya seperti apa sih untuk kedepannya? Ya, harapannya semoga dukungannya terus ngalir dan Kibo tetap semangat buat berkarya, karena ini bukan terakhir, ini baru awal, baru pemula. Semoga Kibo bisa menjadi penulis sukses, penulis yang dikenal orang banyak dan mau dibaca bukunya sama orang-orang
Dan yang nggak bisa bilang apa-apa sih Bang sama orang yang udah support Kibo sampai sini. Terima kasih banget. Kalian hebat ya. Kalian hebat. Ya. Oke. Terima kasih Bang Kibo sudah berada di channel YouTube Diels Rumah. Sudah berapa menit nih kita tayang di channel YouTube-nya Diels Rumah. Mudah-mudahan nanti setelah ini ada orang-orang tertentu yang mampu melirik daripada karya Bang Kibo ini. Terima kasih Bang Kibo. Ya. Demikian para sahabat Diels Rumah, kita akhiri dulu. Namun sebelum saya akhiri, jangan lupa like dan subscribe di channel YouTube Diels Rumah. Terima kasih.